Menjadi ayah adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Figur ayah akan berdampak besar dalam sebuah keluarga karena ada beberapa hal yang hanya bisa diturunkan atau diwariskan oleh seorang ayah yang tidak bisa digantikan oleh seorang ibu. Tidak peduli seberapa hebat atau seberapa keras usaha dari seorang ibu, tetap tidak bisa menggantikan beberapa hal yang diturunkan oleh seorang ayah. Kita akan belajar tentang hal yang luar biasa pada hari ini. Silakan bro. Shalom, Boksu. Senang sekali. Jadi gini, kalau kita bahas mengenai ayah ya, ayah itu memberikan identitas loh. Jadi waktu saya masih kecil, itu karena ayah saya seorang sarjana hukum pengacara, nggak tahu kenapa guru-guru SMP, SMA, teman-teman saya, orang tuanya kalau mau nanya masalah hukum sama saya. Kan saya bukan orang hukum, tapi karena saya anak dari seorang pengacara sarjana hukum, mereka pikir saya ngerti hukum. Otomatis ya? Ayah tuh kasih identitas loh. Yes. Nama saya ini Aruna Wirjolukito. Orang Ibrani panggil saya Aruna bin Ben Wirjolukito. Bin, Ben, Ibn, Ibnu, itu bicara mengenai family builder loh, pembangun keluarga. Jadi saya ini bertugas membangun keluarga Wirjolukito, itu panggilan. Nah, jadi ayah tuh ngasih identitas yang pertama. Anak itu brandnya seperti apa tergantung ayahnya. Anaknya baik, ayahnya seorang koruptor. Orang bilang anak koruptor. Kasihan lo ya. Iya. Satu tuh, dia ngasih identitas. Yang kedua, makanya saya sarankan nih, Anda kan nggak bisa milih orang tua biologis. Betul. Orang tua kalau bisa milih kita, nggak milih kita lagi mungkin. Nggak ada yang mau milih kita kali mungkin. Tuhan sayang sama kita. Jadi identitas tuh nomor satu. Kita nggak bisa milih orang tua. Kedua tuh ngasih yang namanya warisan. Jadi kalau tetangga Anda ngasih warisan sama Anda, dua kemungkinan loh. Tetanggamu murah hati atau Anda anaknya tetangga tuh. Gak ketahuan. Nah itu dia tetangga, tuh. ya. Satu jadi warisan. Dan apa sih yang terbaik yang diwariskan seorang ayah? Nama baik. Amsal 22 ayat pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dan jadi, itu hanya bisa diturunkan oleh ayah? Ya, nama baik. Nama baik. Makanya ini penting, konsep ini kita harus ngerti. Saran saya kalau Anda belum pakai nama Bapak di belakang nama Anda, pakailah. Jadi, tapi Anda nggak kenal papa saya kayak singa. Iya, saya ngerti. Tapi ini sebuah konsep kebenaran yang Alkitab mau berikan. Satu, tadi dibilang mengenai identitas. Kedua, warisan. Jadi warisan seorang ayah itu kan diingat oleh anaknya loh. Ini luar biasa. Yang ketiga tuh visi. Wah, ayah tuh harus mengarahkan anak mau kemana. Bahkan kalau kita melihat cerita Abimelekh dalam Kejadian 20 dikatakan, hari itu Tuhan menutup kandungan semua perempuan gara-gara Abimelekh ingin menikahi Sarah istri Abraham. Tapi begitu semua nggak jadi, Tuhan buka lagi. Buka lagi. Jadi tindak tanduk dari Abimelekh itu bisa mempengaruhi satu rumah tangganya loh. Iya. Jadi orang Yahudi itu nggak makan kepala ikan kayak kita loh. Tidak makan kepala ikan? Iya. Kalau kita kepala ikan bisa 2 piring loh. Karena mereka tahu seafood itu pembusukan dari kepala. Oke. Wah, makanya mereka pinter-pinter karena nggak makan kepala ikan. Ya. Kalau kita, beda dengan kita. Wah, saya nggak ngomong ya. Semua dimakan dari ujung sampai ujung. Habis semua, kucingnya nangis. Iya, iya. Sampai buntut-buntut habis. Itu habis. 1, identitas. 2, dikasih warisan. 3 tuh ngasih visi. Ayah tuh mengarahkan menjadi seorang nabi dan imam. Dan ini kan banyak hilang ya hari-hari ini. Betul, betul. Iya. Betul. Kalau kita bilang yang hebat adalah ayah tuh menyunat. Bukan sunat ini maksudnya, sirkumsisi. Ayah itu mendisiplinkan. Lihat peristiwa waktu Musa tidak mau menyunat anaknya. Gara-gara berantem sama istrinya, Sibora. Betul. Tuhan mau membunuh Musa loh. Iya. Jadi seorang ayah tuh harus mendisiplinkan anaknya. Kalau enggak, jadi anak gampang loh. Dan mendisiplinkan itu bagian dari memberikan visi kepada anak itu. Jadi kalau saya bilang, ini keempat nih. Tadi kan identitas, kemudian adalah warisan, ketiga memberikan visi, yang terakhir adalah pendisiplinan atau sunat. Ayah tidak mengkebiri, ayah itu menyunat. Nah, saya ini melihat bapak-bapak yang, nah ini kita nggak bisa ngomong yang banyak contoh nih ya, bukan anaknya disunat, dikebiri dihabiskan. Ini bahaya. Kebablasan dalam mengarahkan anaknya. Iya. Sunat. Daud itu waktu ada masalah Amnon dengan Tamar, Daud kelihatannya hanya marah saja, tidak kasih sanksi sama Amnon. Menurut saya loh ya, kalau saya baca,
Itu kalau mungkin sanksi dibuat. Peristiwa Absalom yang merugikan begitu banyak, cost-nya banyak, nggak akan terjadi itu. Ya, tidak akan terjadi dalam Alkitab dan tertulis cerita itu. Betul. Ya. Tapi memang itu kehendak, sudah jalannya Alkitab seperti itu. Iya. Jadi ayah itu harus mendisiplinkan. Ya. Nah, balik tadi bicara soal warisan secara harta dari yang ayah turunkan atau warisan yang lain? Warisan itu banyak. Jadi pertama adalah harta tentu saja. Tapi kita harus main lebih tinggi dong. Nggak cuma uang aja ya. Betul. Pelukan. Nih, ini jarang ini. Betul. Mumpung lagi PSBB punya banyak waktu, karena anak-anak perempuan, ini riset pribadi, jadi saya harus menyebutkan risetnya sulit nih. Yang tidak mendapat sentuhan ayah, pelukan ayah, nanti waktu dewasa itu akan mencari sosok seperti itu. Dan ini kalau ketemu sama orang nggak bertanggung jawab, wah, bablas ya. Bablas. Nanti yang repot pasti boksu sendiri nih. Iya. Repot gitu. Iya, iya. Jemaatnya, konselingnya begini semua. Iya, iya, iya. Jadi nama baik. Gitu. Itu diwariskan nama baik. Diwariskan. Termasuk adalah kepahlawanan ayah. Keteladanan. Saya bilang kepahlawanan. Jadi gini. Mungkin ini unik. Ayah saya mungkin juga sering marah sama saya. Tapi setelah beliau meninggal, saya kalau ditanya kapan saya pernah nangis karena ayah saya marah, hampir nggak inget tuh ya. Tapi yang saya inget tuh waktu, saya tuh masih ingat, di daerah kami pernah ada kerusuhan. Jadi entah kenapa, karena para preman hari itu, ini zaman masih Orba ini. Lama ya, banget. Kalau saya ngomong Orba, nanti yang nonton bisa tebak-tebak usia saya ini. Itu terjadi kerusuhan dan rumah saya jadi target. Karena memang om saya itu adalah tanda kutip yang jadi keamanan di daerah situ. Dan karena dia mungkin tegas ya, preman nggak suka, kerusuhan itu terjadi tahun 80-an. Itu rumah saya, di depan rumah saya kerusuhan itu ada sekitar hampir 1.000 orang. Habis semuanya. Kami dalam rumah itu. Nggak bisa keluar dan saya masih kelas SD kecil sekali, 2 SD mungkin. Itu rumah diserang sama massa? Diserang, dilempari batu, mobil dikeluarkan, dibakar semuanya. Dan kami di dalam dengan teriakan ayo bunuh. Nah, yang saya nggak pernah bisa berpikir adalah tiba-tiba ayah mengatakan kita keluar, kalau nggak bahaya. Dia bawa itu bendera tiangnya 4 meter di depan dan dia puter itu untuk menerobos barisan. Udah kayak Jet Li lah pokoknya. Wow. Biasanya kalau pasang bendera dia pasti minta tolong saya atau kakak saya. Tapi hari itu dia angkat sendiri. Dia menerobos dengan lemparan batu menimpa dia demi mama saya dan kakak saya dengan sepupu saya waktu itu bisa keluar dari rumah. Bisa keluar untuk selamat. Itu kepahlawanan itu kalau ditanya, wah itu bangganya, itu membekas. Jadi hari ini saya punya konsep adalah seorang ayah itu adalah pembela rumah tangga. Itu diwariskan loh itu. Itu sesuatu yang tidak bisa hilang sampai kapanpun dari. Wah berat mau hilang. Saya cerita detail ini belum detail. Kasih saya 1 jam lah, kalau nggak bosan kuotanya masih ada. Iya. Boleh aja, pasti udah pada nunggu ceritanya. Ya itu, jadi saya tuh masih teringat detailnya semua. Bagaimana dia memutar itu, dia membuka jalan, dan kami semuanya selamat hari itu. Dan dia membuat semua cara yang, saya hanya tahu cerita ini setelah berapa lama, kemudian sebelum beliau meninggal, dia cerita. Gitu. Oke. Oh, ada banyak warisan. Kenapa sampai hari ini bukan masalah membesarkan diri ya. Iya. Saya kalau ngelihat karyawan atau orang di bawah itu hatinya beda. Orang kecil tuh hati beda. Karena dulu tuh papa saya kalau makan sama mama saya, ngomongnya sama terus tuh. Udah siap di meja nih. Dia mengucapkan kata-kata kalimat yang sama terus. Dia ngomong sama mama saya. Karyawan sudah makan? Sopir sudah makan? Apakah pembantu sudah makan? Mama saya menjawabnya sama lagi. Saya sudah siapkan semuanya. Urusan makan nggak makan, urusan mereka. Setiap kali begitu? Setiap saat. Bayangkan. Dan bapak saya siang pulangkan di rumah, balik kantor lagi. Hanya untuk makan siang bersama kami. Nggak bertobat loh ya, bapak saya. Belum kenal Yesus? Nggak kenal Yesus. Terakhir baru kenal Tuhan Yesus. Setelah beliau sakit, saya tanya. Pak, kenapa sih kayak gitu? Kayak aneh gitu. Dia bilang gini. Papa sengaja begitu, biar kamu tuh tahu. Kita ini cukup makan, mau makan lapar, makan kapan aja bisa. Orang kecil nggak kayak kita, nunggu kita ngasih makan. Suruh mereka makan dulu. Setelah itu kita bisa makan enak. Itu kata-kata, ini saya masih bisa ngomong nih, lengkap ini.
Itu membekas di dalam ingatan sampai hari ini. Jadi saya itu kalau mau makan, memastikan dulu. Saya ngomong sama istri sama. Pembantu udah makan? Karyawan sudah sama persis. Tanpa sadar dong? Nggak sadar. Saya sadar setelah saya diminta untuk ada yang, Pak, tolong sampaikan mengenai ayah. Lah ya baru saya ingat. Oke. Tapi apa ya, warisan-warisan seperti itu sebenarnya bisa ditinggalkan oleh mama dong, nggak cuma sama papa? Bisa, cuma ide konsepnya itu loh. Jadi harus ada yang mancing, ada yang jadi sebuah kesatuan ya. Oh, mungkin wanita dengan sisi feminimnya akan punya gaya atau fokus yang berbeda dibanding dari seorang ayah. Tapi dasar pemikirannya kan dari ayah saya. Oke, ngerti. Memang saya tahu lah, kalau soal pemikiran zaman sekarang sudah maju semua ya. Makanya anak yang bertumbuh dengan ayah dan ibu ini menjadi kuat. Sosoknya hadir. Nah, ini kalau ini dua-duanya berfungsi dengan baik, itu akan kuat keluarga sosok ya? ayah ya, jadi mungkin ayah sudah meninggal, digantikan dengan om, atau seorang hamba Tuhan, atau gembala kul, yang ada sosoknya. Itu bagus. Tapi itu bisa ya? Bisa. Orang lain yang menggantikan sosok ayah selama itu benar ya? Betul. Kan kita nggak tahu ada orang yang ayahnya sudah meninggal, waktu dia lahir juga kita nggak tahu kan. Yang penting adalah sosok ayah itu harus hadir atas seorang anak. Iya. Wah, luar biasa ya. Nah, tadi kan sudah 4 tuh, udah identitas, warisan, nama baik yang terbesar, nama baik lah. Nama baik. Terus ada visi, sunat. Only a father can give you a blessing. Berkat. Berkat itu dari papa. Contoh gampang Alkitab tulis kok. Itu yang namanya Ishak itu kan sudah sakit. Dan hobinya makan loh, Ishak tuh sudah buta. Dia tidur terus. Tiba-tiba datang anaknya Esau. Nangis karena berkat sulungnya diambil sama adiknya Yakub. Betul. Dia teriak sama papinya. Papinya bangun dengan tulang mungkin sudah, waduh, susah payah. Dia tumpangkan tangan, udah nggak ada berkatnya. Dia ngomong satu kata berkat. Kejadian 27 ayat 38-39. Itu kayak udah netes tuh. Udah habis ya. Peres. Berkat. Tes. Tes tuh. Esau cuma terima satu tetes. Gitu. Itu pun kejadian dalam kitab Raja 8 nanti loh. 2 Raja 8 kejadian itu. Berkat yang dilepaskan oleh. Ya memang lama sekali. Iya. Hari itulah dinubuatkan. Kelak kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa kenal belas, nggak kenal capek, ngotot lah, capek lah. Satu ketika Kuk adikmu akan lepas daripadamu. Kita membaca dalam firman Tuhan, ternyata kelak Edom lepas dari penjajahan Israel. Itu berapa tahun itu? Iya, sekian panjang ya. Satu tetes berkat dari seorang ayah. Nah, berarti kalau sampai sebegitu besar dampak yang diturunkan oleh ayah, yang baik tadi kita ngomong, berarti kalau kita menemukan muncul seorang ayah yang sifatnya berseberangan, yang jahat, yang nggak peduli, yang cuek, maka sifat yang jahat itu juga akan turun ke anak-anak. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, Pak, bagaimana kalau ayah saya ini jahat? Nah, itu kan yang banyak dialami oleh kita semua hari-hari ini ya. Ya, pertama nomor 1, puji Tuhan kita punya Bapa di sorga yang memberikan anugerah besar sekali. Iya. Jadi Anda bisa langsung tanpa harus lewat perantara mana-mana, Anda bisa langsung dengan nama Tuhan Yesus. Pak, bagaimana kalau ayah saya ini jahat orangnya? Kalau kita lihat cerita tadi, Ishak tuh sudah punya apa sih? Fokusnya sebelum mati aja, minta sop kaki kambing, gulai, tongseng, tengkleng gitu dia minta. Yang penting makan. Dia pokoknya fokus diri sendiri. Tapi waktu dikasih berkat, dalam kondisi sudah habis tuh. Saya nggak tahu, bahwa yang jahat itu masih ada berkatnya nggak? Dia mengucap satu kata, mungkin dalam kondisi dia sudah sakit, dia juga pusing, dia sudah tergeletak hari itu. Diperes squeeze satu tetes. Intinya begini, kalau itu bergantung daripadamu, berusaha hidup damai. Artinya nggak ada untungnya juga memusuhi orang tua kok. Ya, maksudnya adalah kalau ada seorang sosok papa atau ayah yang luka hidupnya, maka dia akan menurunkan rasa marahnya ke keluarganya. Betul. Maka dia akan menduplikasi sifatnya ke anak-anaknya. Anak-anaknya akan berkata-kata, bersikap seperti ayahnya. Ayah yang buruk itu. Iya. Wow. Jadi kalau ayah ini adalah orang yang luka, orang yang jahat, besar kemungkinan anak-anaknya jahat juga.
Ya. Tapi sejahat-jahatnya ayah, Ya. tetap ada blessing Ada yang bisa dilepaskan Ya. ke kita semua sebagai Betul, anak. ya. Mungkin dia jahat, mungkin dia satu kali berharap anaknya jadi berhasil. Jadi sebetulnya kita sebagai receiver-nya, itu luar biasanya kita punya Alkitab loh. Jadi kalau ayah itu jahat, kan saya terbawa Pak, jadi gaya saya ini marah nih ikut papa saya. Alkitab berkata, puji nama Tuhan, ada sebuah anugerah besar dari Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya selalu akan ada koreksi-koreksi. Iya. Karena memang Adam memperanakan Set menurut rupa dan gambar Adam. Kadang-kadang juga hidup yang jahat itu kan karakter-karakter jelek ya. Betul. Itu bisa kita pelajari tanpa sadar. Tapi kita harus tahu bahwa walaupun kita punya ayah seperti itu, Alkitab katakan pertama, ada penebusan dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua ya kita punya Bapa yang kita bisa kontak langsung. Iya. Ya, karena pada dasarnya tidak semua orang tuh menyadari bahwa menjadi ayah itu sulit ya. Kita sebagai anak-anak waktu kita kecil, kita bisa dengan mudah berkata kepada teman-teman kita atau kepada orang-orang sekeliling kita, ayah kita kurang ini, kurang begitu, kurang bijak, kurang sabar, pelit, dan lain sebagainya. Tapi kita akan baru tahu bagaimana rasanya pada waktu kita menjadi ayah, di mana kita harus cari nafkah, kita punya masalah begitu besar di kerjaan, dan lain sebagainya yang harus kita pecahkan. Dan memang gak sesimpel itu untuk jadi papa. Makanya itu adalah sebuah rahasia yang diturunkan berabad-abad. Dan terus terjadi sampai hari ini. Ya. Jadi kalau kita sudah ngerti kehidupan kita dalam Tuhan, kalau itu buruk, kita harus mengambil cut off. Betul. Jangan turunkan lagi kepada anak kita. Ya sampai kita aja berhenti sudah. Makanya firman Tuhan berkata bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Titik ya. Titik. Nggak ada syarat. Nah. Tidak ada tambahan apapun. Plus. Iya. Apabila dia baik, Iya. apabila dia kaya. Tidak ada syarat apapun. Hormati ayah dan ibumu. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah tapi pernah gak sih kepikir kenapa ya mungkin 10 tahun, 15 tahun terakhir itu muncul ibu-ibu yang dominan, mama yang dominan. Sedangkan para suami atau para ayah ini seperti kehilangan fungsinya. Jadi diatur oleh istri, tunduk berlebihan sama istri yang jadi kepala, bukan yang jadi pendamping. Suami atau ayah yang seharusnya jadi pemimpin itu malah ada di bawah istri. Fenomena seperti ini kira-kira kenapa sih? Justru ini kalau saya bilang, ini justru puji Tuhan. Kita bisa melihat sebuah rahasia terungkap. Kenapa seorang wanita tiba-tiba bisa mengambil alih peran seorang pria? Berarti kan selalu ada kebutuhan Figur seseorang ayah. anak tentang figur ayah. Yang tidak pernah bisa terpenuhi, tiba-tiba tanpa sadar atau terpaksa terdesak, ada pihak lain yang berusaha mengambil peran itu demi menutupi. Iya. Itu memang sebuah respon spontan. Walaupun sebetulnya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Kalau sudah porsi masing-masing, porsi masing-masing. Iya. Karena pada waktu seorang ibu itu mengambil atau menjalankan peran ayah, caranya ya beda. Beda. Begitu manusia punya sebuah gaya konsep seperti Sarah menawarkan Hagar, sepertinya tertutup masalah kelar. Tapi hanya Tuhan yang bisa membuat itu komplit tanpa ada dampak negatif. Iya. Kalau sudah manusia ya dampaknya macam-macam. Repot. Nah, iblis tahu persis konsep ini. Makanya kenapa sih dia hantam terus? Pria digoyang terus. Nah, saya percaya Anda sudah dengar tuh yang namanya maximize manhood ya. Iya. Gerakan pemulihan keluarga dimulai dari ayah. Ya kenapa? Karena jadi pria nggak gampang loh. Betul, Nggak betul, gampang. betul. Susah banget. Jadi ini sambil nonton gini kita himbau aja para wanita untuk mendukung gitu peran supaya ngerti nggak gampang. Iya. Makanya iblis hajar terus, begitu ini turun diambil alih. Sepertinya solusi. Pada waktu istri mengambil alih peran ayah, sepertinya dia bisa selesaikan masalah-masalah di Karena rumah. dia tidak ditujukan untuk itu, dia kan goyang tengah jalan. Betul. Muncullah dia menjadi dominasi yang kebablasan, seperti Isabel segala macam, selalu akan muncul. Dan terjadi sampai hari ini ya Sampai hari masalah-masalah ini. Di rumah seperti Tuhan. itu. Ya, di rumah Tuhan. Jadi yang ideal memang adalah istri-istri itu harus mengetahui, sadar diri bahwa peran ini harus dipegang oleh suaminya. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya memang suaminya itu kurang tegas, kurang bisa, kurang pintar, bagaimana solusinya? Saya kasih tips ya. Iya.
Saya tahu kalau lagi pacaran, lagi deket begitu, belajarlah. Kalau ngelihat bahwa mungkin teman pria Anda atau suami Anda ini kurang piawai ngambil keputusan. Kalau saya bilang sebetulnya nilai seorang pria itu diambil dari cara mengambil keputusan. Wanita tidak pernah diambil poin nilainya, skornya dari mengambil keputusan. Karena keputusan wanita itu bisa salah. Sorry, gimana? Diulang? Ya, diulang. Masih kan nggak kita berkata. Kalau seorang wanita itu bersumpah bernasar, yang bisa batalkan tuh dua. Ayahnya atau suaminya. Kalau pria bersumpah nasar, tidak bisa dibatalkan. Makanya kenapa perempuan kalau bersumpah bisa batal? Mungkin Tuhan tahu perempuan suka berbicara. Mungkin. Bisa dibully habis ini. Ini joke saja ya, Iya, teman-teman ya. Jangan bully saya. Iya. Jadi dari tadi sudah kita bahas ya, bahwa seorang wanita itu bisa bernasar dan bisa dibatalkan. Nah, saya berikan tips bagaimana cara seorang wanita menghadapi pria nih. Kalau prianya tuh nggak pintar ambil keputusan. Kalau prianya itu ada di bawah sang istri. Bukan di bawah. Kenapa istri bisa naik? Karena prianya ambil keputusannya kayak layang-layang tuh. Iya. Poco-poco, Iya. maju mundur. Istrinya gregetan. Gregetan dirinya. diambil Iya, keputusan. Betul. Nah, iblis suka sekali yang seperti itu. Nah, nilai seorang pria diambil dari kemampuan dia make decision. Tapi nilai seorang wanita dari roh yang tentram dan lemah lembut. Beda loh. Pria diambil dari kemampuannya sebuah keputusan. Ya. Terlepas dari keputusannya cepat atau lambat. Pokoknya dia berani depan Tuhan, Tuhan saya mau seperti ini. Itu besar nilainya. Oke. Tapi kalau perempuan tidak, dari roh yang lemah lembut dan tentram. Saya berikan tips caranya. Kalau Anda naik mobil, terus suaminya nggak bisa ambil keputusan, lapar semua nih. Mam, sayangku, mau makan apa kamu? Terserah. Si perempuan bilang, terserah. Kacau itu prianya, langsung. Udah pulang ribut lagi. Iya. Saya tahu tuh perempuan itu pengen makan bakso. Saran saya jangan begini. Pak, Mas, Kang, bakso. Enggak yang lain, bakso. Itu salah. Karena dia make decision. Saya kasih tips. Papi, ya terserah papi. Mau bakso boleh, nasi goreng boleh, ayam goreng boleh. Tapi kalau makan bakso aku lebih sayang sama papi. Menghimbau loh sifatnya. Iya. Tapi yang make decision tetap suaminya. Tapi sayangnya istri model begitu tuh udah jarang, bro. Jarang. Udah langka banget di muka bumi ini, betul kan? Lebih banyak istri yang Makanya langsung A, ada B. harga, ada rupa. Kalau kita melakukan ini, nanti diperbaiki loh rumah tangganya. Orang bilang ini teori Pak, Anda coba dulu saja. Iya. Karena yang kita lihat sekarang kan ada banyak istri-istri yang langsung membuat keputusan. Suami sepertinya tidak diberikan ruang dan kesempatan ya. Iya. Karena greget. Greget. Apa sih dampaknya kira-kira? Ini buat supaya para istri belajar ya. Kalau istri yang mendominasi tanpa punya kesadaran, menggantikan peran suami secara paksa tanpa disadari, apa yang akan terjadi dalam sebuah rumah? Bisa kembalikan yang tadi 5 tadi. Bayangkan, nanti tuh anak dapat identitas dari mami. Bukan dari papi. Padahal kan garisnya Tuhan tidak seperti itu. Iya. Kedua mendapatkan warisan. Wah, jangan lupa ya, saya ini pernah membaca sebuah artikel. Perempuan untuk tidak bisa stres itu harus bicara 5.000 kata minimal. Gitu ya. Kemudian visi. Apakah dari mami juga? Apakah kemudian blessing, penyunatan atau pendisiplinan? Jadi kalau perempuan ngambil, bukan tidak bisa, bisa. Dampaknya yang repot. Alkitab mencatat begitu banyak hal. Tetap berbeda dampak yang dihasilkan dari warisan, berkat, dan visi yang diturunkan oleh seorang istri dibanding dengan seorang ayah. Intinya saya mau bilang beginilah teman-teman semua, Boksu. Bukan saya mau siapa lebih tinggi, kita harus pro pria, dan kemudian ini tentu saja para feminis mendengar begini nggak suka ya. Iya. Tapi saya sedang mendorong bahwa ada pihak pria dan wanita yang Tuhan ciptakan menjadi satu. Klop. Itu, klop. Seperti yang Tuhan mau kan? Iya. Apabila ada yang kurang, kita sadar dulu, ini kurangnya di mana? Diperbaiki, didukung, ditopang, dibantu. Gitu ya. Ada juga wanita yang tidak berfungsi kok, ada rumah tangga seperti itu. Iya. Jadi berusaha ngertiin gitu loh. Iya. Oke. Titiknya itu. Iya. Nah tadi
kita di awal bicara bahwa cuma papa yang bisa memberikan visi. Visi itu kan tuntunan, Ya. arah. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu adalah cuma papa yang bisa kasih batasan-batasan ya. Ya. Ini maunya begini, keluarga ini maunya begini. Betul. Kita kalau misalnya makan caranya begini, pergi caranya begini, Ya. ngomong caranya begini, begitu kan. Itu culture keluarga ya. Kenapa? Family culture itu. Iya, culture atau warna keluarga besar itu diturunkan oleh Brand, ya. dari Betul. ayah gitu kan. Nah, begitu juga dengan tadi penyunatan, maksudnya pendisiplinan. Nah, bagaimana solusi kalau misalnya suami itu memang punya trauma sama masa lalunya. Entah dia keluarganya bercerai atau papanya itu peminum atau Nggak fungsi lah ya. ya nggak fungsi, dia kan tumbuh jadi orang sakit nih. Ya. Lalu dia menikah dengan istrinya dan dia akan menularkan rasa sakit dia ke istri. Ya. Dia punya anak, dia akan memperlakukan apa yang dulu dia alami, Kepada kata-kata yang dia dengar kepada anak-anaknya. Nah itu kan berarti visi itu akan jadi kacau dalam Ya. sebuah rumah tangga. Dan akibatnya dia akan memproduksi orang-orang luka lagi. Ya. Seperti lingkaran setan begitu terus. Nah ini solusinya bagaimana supaya kesadaran itu muncul bahwa kita sebagai ayah punya tanggung jawab yang begitu besar di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa memutus mata rantai yang jahat ini. Puji nama Tuhan, ini akhir zaman. Wah, ini apa hubungannya ya? Ini kan tadi dibilang saya akhir zaman. Jadi justru akan muncul sebuah pengurapan Yohanes Pembaptis nih katanya ya, yang akan membuat hati Bapak balik sama anak. Amin. Jadi kalau dibilang bagaimana caranya ya, puji nama Tuhan kita ini punya, tanda kutip lah, program-program pemulihan. Kenapa sih mau nikah aja ribetnya bukan main, harus bimbingan itu, bimbingan ini, konseling segala macam. Kadang-kadang orang tuh nganggap ini sebagai formalitas. Iya, nggak Padahal, penting ya. nggak Orang pikir tuh nggak penting. Ngabisin waktu, Iya. di tengah Jakarta lagi orang cari duit, macet. Betul. Tapi justru ini adalah sebuah peluang yang tanda kutip ditawarkan oleh gereja, oleh rohaniwan, oleh komunitas untuk ada pemulihan. Walaupun mungkin kecil, minimal prinsip-prinsip itu diungkap dulu. Jadi kamu ini lemahnya di sini loh. Saya ini kaget loh melihat sekarang bahkan ada yang sangat serius ya, ada sebuah institusi rohani gereja yang sangat serius sampai tes karunia dulu. Iya. Jadi kalau kamu ini tipenya begini, istrimu begini, sejarah pengalaman mencatat ributnya bakal yang ini nih topiknya. Jadi topik ini terus dihantam terus tuh. Dan itu bagus sebetulnya ya. Bagus. Jadi minimal kalau sudah berantem pun ada selek, dia inget. Iya. Oh dulu pernah di Iya. warning di awal. Ya, minimal dia inget. Karena kalau sama sekali nikahnya gampang, semuanya gampang, nanti repotnya solusinya susah. Iya. Cuma saya percayalah, ini disampaikan kan supaya kita terbuka Iya. untuk pemulihan itu. Nah jadi bagaimana supaya kita nih kalau kita jahat sama anak sama keluarga, kita ini sadar ya. Tapi kita nggak tahu harus mulai dari mana. Gampang. Banyak kayak begitu kan? Diam. Diam. Begitu kita sadar, karena gini, untuk orang lagi buat salah dia sadar, itu selalu ada bilang gini, sudah terusin aja, nggak apa-apa, biar tahu rasa. Tapi saran saya paling simpel, ini teknis nih, diam. Diam. Dalam kondisi pertentangan, slack, diam adalah cara yang baik untuk solusi pertama. Bukan diam terus diam-diaman ya. Diam tuh menarik diri, menghentikan Di titik itu kita Ya. stop. Ya, titik itu. Walaupun istri terus bergema. Makanya ini kan yang nonton bisa laki bisa perempuan, Iya. supaya pada saat satu diam, yang lain juga narik diri. Iya. Kita harus membaca klik, diam. Nah itu dia. Iya. Dengan kata lain, istri berperan besar dalam menciptakan suami itu menjadi pribadi yang seharusnya dalam sebuah rumah tangga ya. Dua-duanya punya peran, cuma memang istri itu penolong ya. Oke. Yang meremehkan bahwa enggak lah perempuan itu lemah, nikah dulu. Iya. Satu hari di usia tertentu Anda akan tahu bahwa betul loh, firman Tuhan tidak pernah salah loh, istri itu penolong. Iya. Yang belum menikah nih kalau dengar begini mau menikah cepat ini mungkin. Iya. Bahwa wanita tidak selemah yang kita pikir begitu ya. Ada dampak besar juga yang bisa diturunkan oleh mereka. Ya, betul. Oke. Nah, sebagai terakhir, punya tips bagaimana kita bisa menjadi ayah yang baik dalam sebuah rumah tangga? Wah, ini berat karena panjang cerita ini ya. Panjang cerita lagi. Kalau saya bilang begini, satu saja, takut Tuhan.
Takut Tuhan ya. Jadi para gadis yang belum menikah, kalau ditanya mau cari pria seperti apa, paling gampang jangan cari yang minder. Karena kalau minder itu kan dia menyimpan banyak hal yang bisa meledak kapan saja. Cari yang takut Tuhan. Kalau dia sudah nggak takut Tuhan, wah Tuhan pun dia nggak takut, apalagi sama keluarga. Yes. Kalau dia takut Tuhan dia masih mikir. Cari di mana Pak? Makanya carinya harus jelas. Ya di tempat Anda beribadah gitu ya. Yang saya percaya bahwa orang takut Tuhan itu satu simpel kata ya, tapi menghasilkan banyak hal yang baik kok. Setuju. Begitu kita takut Tuhan, maka ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan ya. Kadang tanpa kita berperan atau berusaha keras. Tuhan campur tangan dalam sebuah Tuhan rumah bisa tangga. bicara, kita bisa dengar. Teknisnya bagaimana? Yang suka ke gereja, begini. Yang suka ke gereja aja kadang-kadang nggak takut Tuhan. Bagaimana yang nggak pergi? Nah itu harus jadi. Iya. Kalau yang suka baca Alkitab aja kadang-kadang bisa ditemukan tidak takut Tuhan dalam sektor tertentu, apalagi yang nggak suka baca. Nah itu jadi kan. Dan istri harus berperan di situ mendorong suaminya untuk takut Tuhan, untuk punya value yang baik, untuk juga bijak, sabar di dalam sebuah keluarga. Itu yang saya tanamkan buat juga anak saya. Jadi susah zaman sekarang ya kalau kita bilang kamu nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Kata banyak nggak boleh itu jadi batasan yang rancu buat anak sekarang. Iya. Anak-anak sekarang kalau cari suami maunya kayak Jungkook. Jungkook, siapa namanya itu? Wah, Korea itu? oh usianya sudah Su Jungki. Sudah usia begini mah kelihatannya sudah susah nih ya. Kita nggak kenal siapa Jungki, siapa Jungkook ya. Iya. Oke. Ya takut Tuhan. Takut Tuhan itu penting ya. Itu udah. Jadi apa definisinya? Takut Tuhan. Itu yang Adam kan sebetulnya kehilangan. Adam kehilangan. Ya. Adam itu dikatakan luar biasa loh. 1 Korintus mencatat bahwa Kristus adalah Adam kedua. Betul. Saya tuh mikir ya, harusnya kan Adam adalah Kristus pertama gitu ya. Kok bisa begitu ya? Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan itu punya 7 roh. Wah ini mulai bicara ngeroh nih. Iya. Roh Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan, roh hikmat, roh nasihat, pengenalan akan Allah. Adam tuh ada 2 yang dia belum belajar kelihatannya. Yang pertama sama terakhir, roh Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Itu Adam belum. Makanya kalau saya ditanya, Pak, ini pengajaran benar apa enggak? Ini pola pandangnya benar apa tidak? Pendapat ini, kalau di medsos banyak nih pendapat medsos nih. Banyak sekali. Ini benar apa enggak? Buka Alkitab, sini Alkitab, sini Alkitab. Ini ayat, nih ayat. Tipsnya adalah kalau saya bilang cuma 2. Yang pertama, apakah sebuah kegerakan, sebuah konsep itu berpihak kepada orang-orang lemah? Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada. Tuh, 2, 3. Betul. Yang terakhir adalah takut akan Tuhan apa tidak? Waktu Anda belajar, mendengar, makin takut akan Tuhan atau makin merasa jumawa depan Tuhan? Iya. Itu kira-kira tips mencari suami. Tips cari istri nanti. Episode berikutnya. Berikutnya. Oke. Jangan lupa subscribe channel LGF Church dan aktifkan tombol lonceng di ponsel Bapak Ibu Saudara sekalian.